Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, baik lagi bareng aku Lydia Rani di vlog Lydia. Kali ini Lydia bakalan di learning journal kali ini Lydia bakalan buat kalian nambah wawasan lagi tentang gimana sih gitu ya cara penulisan artikel. Kalau di minggu-minggu kemarin kita udah bahas tentang bagaimana gitu ya berita, cara penyusunannya, strateginya. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk teman-teman bahas lebih dalam lagi tentang melangkah ke dunia jurnalisme ilmiah, strategi penyusunan dan penulisan artikel yang efektif. So, jadi kalian harus stay tune videonya sampai akhir ya. Dimulai dari apa sih gitu ya artikel, apa sih gitu ya definisi dari jurnal atau artikel ilmiah gitu ya. Nah, teman-teman wajib tahu artikel ilmiah itu bedanya dengan jurnal ilmiah itu apa. Nah, ini aku kasih tahu definisinya ya. Kalau artikel ilmiah itu kata mereka merupakan suatu artikel yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Sedangkan jurnal ilmiah itu adalah publikasi berkala dengan penerbit akademik yang umumnya berupa laporan penelitian terbaru dengan tujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Mereka juga menjelaskan nih ya teman-teman, apa sih gitu ya perbedaan jurnal ilmiah atau artikel ilmiah dengan artikel lain. Nah, di sini ya teman-teman ada artikel ilmiah dengan artikel biasa. Apa sih gitu ya bedanya di antara kedua itu? Nah, kalau artikel ilmiah ini ya teman-teman dibuat atau disusun dengan memperhatikan struktur kepenulisan yang diterapkan dengan prinsip-prinsip keilmuan. Artikel ilmiah ini selalu membahas mengenai hasil penelitian dan pemikiran serius yang berguna untuk bidang keilmuan serta berguna untuk mengembangkan bidang ilmu. Sedangkan teman-teman, artikel biasa ini tidak memperhatikan struktur keilmuan tersebut. Jadi artikel biasa ini bahasannya bebas dan tidak mengarah pada penelitian keilmuan serta bisa bersifat luas. Ada perbedaan karya artikel. Tadi kan perbedaan antara artikel ilmiah dan artikel lain. Nah, sekarang apa sih gitu ya perbedaan karya artikel ilmiah dengan jurnal ilmiah atau dengan artikel lainnya? Nah, pada fokus penelitiannya teman-teman tentunya pasti berbeda. Kalau karya artikel ilmiah dan jurnal ilmiah ini memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan karya lain, teman-teman. Jadi artikel ilmiah ini umumnya ya merupakan karya individu yang memfokuskan pada suatu topik atau pertanyaan penelitian tertentu. Nah, kalau artikel biasanya ya lebih pendek dan lebih spesifik dibandingkan dengan karya lain. Jurnal ilmiah di sisi lain ya teman-teman, di sisi lain nih, kalau jurnal ilmiah itu merupakan koleksi artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal yang sama. Jurnal ilmiah ini memiliki fokus yang lebih luas tentunya dan memuat berbagai topik yang relevan dalam bidang penelitian tertentu. Nah, selain itu juga teman-teman ada metode penelitian nih. Bedanya metode penelitian dalam artikel ilmiah dan artikel artikel biasa gitu. Apa sih gitu ya bedanya? Kalau metode penelitian ya teman-teman, perbedaannya artikel ilmiah dan jurnal ilmiah dan karya lain itu terletak pada metode penelitian yang digunakan. Kalau artikel ilmiah itu umumnya didasarkan dari penelitian primer yang dilakukan oleh penulis sendiri. Sedangkan penelitian tersebut itu ya meliputi pengumpulan data baru melalui eksperimen, survei atau observasi. Di sisi lain ya teman-teman, kalau jurnal itu memuat artikel yang didasarkan pada penelitian primer tetapi juga dapat memuat artikel yang menggabungkan dan menganalisis penelitian sekunder yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Perbedaan lainnya juga ada pada proses peer review, kemudian ada format penulisan ya teman-teman. Kalau pada proses peer review ya teman-teman, proses peer review ini salah satu perbedaan utamanya antara karya artikel ilmiah dan jurnal ilmiah ya dengan karya lain adalah proses peer review. Apa sih gitu ya proses peer review itu gitu ya? Kalau proses peer review itu artinya artikel ilmiah itu biasanya tidak diulas oleh pakar yang kompeten dalam bidang tertentu sebelum diterbitkan. Jadi jurnal ilmiah di sisi lain melewati proses peer review yang ketat. Setiap artikel yang diajukan akan ditinjau lebih dalam oleh pakar independen. Dan strateginya juga cukup berbeda ya teman-teman. Jadi pada strategi artikel ilmiah ini teman-teman ada kita melewati beberapa tahapan ya. Ada tahapan persiapan perencanaan, kemudian tahapan
mengumpulkan informasi atau data, kemudian tahapan penelitian, tahapan pelaksanaan pembuatan draft, kemudian setelah itu baru tuh tahapan menulis draft, kemudian ada tahapan revisi. Ini sebenarnya sama saja seperti yang kita jelaskan di kemarin ya teman-teman, yang saat Pak Adi sebelumnya menjelaskan gitu kan. Ini masih tidak terlalu jauh gitu, masih berkesinambungan. Ada juga tahapan publikasi, kemudian ada evaluasi gitu ya. Selanjutnya teman-teman adalah teknik penulisan artikel ilmiah yang efektif. Nah, pada teknik penulisan artikel ilmiah yang efektif ini teman-teman bisa mengemukakan beberapa karakteristik dari penulisan karya ilmiah. Jadi ada beberapa karakteristik ya teman-teman. Nih, pertama ada dari segi isi. Teman-teman dari segi isi ini ya teman-teman, karya ilmiah itu disajikan dengan pengetahuan yang dapat berupa gagasan atau bahkan deskripsi tentang sesuatu atau pemecahan suatu masalah. Kemudian ya teman-teman, ada pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau data atau kajian empirik atau pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Nah, kemudian ya teman-teman, mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan banyak menggunakan istilah teknis di samping istilah-istilah yang bersifat denotatif. Nah, kemudian juga karakteristiknya itu harus sistematika ya teman-teman. Penulisan itu mengikuti cara tertentu. Jadi ya teman-teman, ada beberapa ya. Menulis merupakan sebuah proses mental. Nah, menulis merupakan sebuah proses mental. Ini ada beberapa sistematik yang perlu teman-teman ketahui. Ada menetapkan tujuan penulisan terlebih dahulu, kemudian membuat rencana. Itu harus ya teman-teman, membuat rencana atau planning, kemudian juga menyusun gagasan, menyusun teks, setelahnya menyunting naskah ya teman-teman. Terakhir dalam penyusunan karya ilmiah, artikel ilmiah ya teman-teman, harus hindari plagiarisme. Mereka juga kelompok 3 ini teman-teman mengatakan kalau kita tuh mau membuat artikel ilmiah itu harus hindari plagiarisme dan mematuhi etika penulisan ilmiah. Jadi plagiarisme ini ya terkadang dipilih sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan tuntutan sebuah karya tulis ilmiah. Tentu hal itu harus dihindari teman-teman, karena itu akan menurunkan berpikir kritisnya mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa itu menurun dalam berpikir kreatif. Nah teman-teman, selanjutnya adalah proses penerbitan dan publikasi. Teman-teman bisa pada proses ini teman-teman bisa menggunakan proses peer review, di mana mitra sejawat nih akan melihat gitu ya karya kita itu cocok atau tidak untuk dipublikasi. Mungkin hanya itu saja ya teman-teman, learning journal pertemuan ke-10 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau saya misalkan agak terburu-buru atau terbata-bata omongan saya. Pokoknya teman-teman jangan lupa selalu dengerin learning journal atau lihat video learning journal saya. Semoga saya dan kalian dan teman-teman yang di rumah yang sedang menonton tetap bisa paham apa yang saya sampaikan gitu tentang penulisan berita artikel ini. Oke, thank you, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di learning journal selanjutnya. Bye bye.